Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bisa segera membuat tim verifikasi itu gitu, jangan di minggu kemarin saya koordinasi terakhir dengan Pak Rohemi sendiri, dia bilang dia juga sementara komunikasi dengan Pak Yuda pimpinannya untuk update lagi perkembangannya untuk cepat realisasi. Jadi ya saya saja juga bukan cuma satu dua permasalahan, banyak sekali permasalahan, tapi kalau ketemu begini lagi ingat lagi saya. Saya pertama kali yang di SMS di email balik itu saya langsung cek kok belum juga akhirnya saya balas. Pertemuan terakhir sebenarnya sudah teknis sebenarnya sih Pak, dari diskusi kita. Jadi langkah-langkah apa yang diambil oleh Sudin juga sebenarnya sudah detail, kemarin udah detail gitu. Ya kan di bagian pariwisata, jadi yang perizinan, bagian undang-undang, pendidikan, divisi yang lain akan bersimpul dengan pariwisata. Masukkan peristiwa ini dalam sejarah. Dan peletakan apakah Jarum Mei bisa diletakkan biar di tempat-tempat yang lebih umum. Melihat memang begitu, bukan punya DKI saja. Makanya diskusinya ke kementerian juga harus dibawa juga. Saya kira Komnas kalau boleh juga Kementerian Pendidikan. ini tangannya habis mukul di meja Pak. Ya loh. Iya, yang kampung kerja urut. Juga sibuk pertama. Ini udah kan, semua udah kerjain kan? Jadi ya belum. Masa? Tidak apa-apa. Jadi itu. Ya, tapi sebetulnya gini. Yang pertama soal komitmen besarnya itu sudah senang, dan itu juga masukkan dalam catatan tahunan ya. Yang Trisakti juga udah setahun, baru kemarin mau letakkan batu pertama, aduh nggak sempat datang. Udah kasih kerjaan tamat, nunggu janji itu setengah Maret. Oke, jadi itu terus kemudian yang kedua sebetulnya yang mengkonkretkan ini, walaupun sudah terjadi koordinasi ya Pak ya, sudah terjadi koordinasi, dan menurut dari pertemuan terakhir sebenarnya tinggal implementing, tapi implementing ini kok sampai sekarang juga belum gitu. Kita sudah terima, sudah lapor pada gubernur. Iya. Ya, saya udah ketemu sudah. Nah, jadi ini sebenarnya ingin koordinasi yang teknis sekali, yang akhir supaya menjadi konkret. Tapi selain itu juga ini tanggal 18 rencananya akan ada peletakan, ya akan mengkonkretkan dalam bentuk peletakan dari pertama. Jadi kalau ada waktu ya biar sama ya Trisakti, baru tahun ini setahun baru letakkan batu pertama. iya, jadi itu mungkin ini ya, 18 hari ya, minggu ya? minggu pagi. Siang ya? Biasanya jam 11 mencapai pemakamannya. Coba dijadwalin aja. Aku jadi nggak ada yang kemarin yang resmi taman herbal itu bukan ya? Itu tanggal 25 ya? Pak. 18 apa ya? Kenapa kita geser di jam 18 ya? Kamu lihat jadwalnya apa? Yang taman herbal itu Pak. Kan mau 18. 19 Pak, Senin Pak. Nah, kita geser itu Senin apa? 18 apa? Kalau 18 Bapak ada acara taping, sudah ada acara Pak. Tapi di sore. Di mana tuh tapi? Sore masih bisa kan jam 11. Oke. Panas amat jadi jamnya 11. Paginya Bapak reformasi, dan tahun ini kita menarik dengan kawan-kawan dengan disabilitas beberapa perguruan tinggi. Jadi sudah dan kita senang tahun ini peringatan Mei kan agak ini ya. Jemur-jemur dong 18.
Sudin, kemarin kami ke Sudin Jakarta Timur sama Selalu siapin ini. mereka sendiri karena sudah sempat koordinasi kayaknya, jadi sudah ada beberapa hal memang sudah disiapkan di sana, tapi mereka bilang kami nggak berani melangkah lebih jauh tanpa perintah dari atasan. Jadi untuk pemotongan rumput, perbaikan nisan yang masih bisa mereka tangani, mereka akan tangani sendiri. Menyediakan tenda dan juga kursi untuk 150 orang itu mereka siapkan. Jadi terus makan siangnya semua? Makan kan sebetulnya kami dari awal bertanya itu, tapi karena kurang jadi kami ada backup plan B-nya lah gitu ya. Berapa orang? Makan siangnya gimana? Untuk berapa lama jam 11 acaranya? 1,5 jam aja Bapak. Yang satu. Makan siangnya berapa orang? Siap? 200. Kita sih nyiapinnya karena kami mengundang yang lainnya untuk datang langsung ke TPU Pondok Rangun jam 11. Kalau yang busnya langsung dari Komnas Perempuan itu dari jam 8 pagi. Awalnya kami meminta kepada Pemprov untuk menyediakan 3 bis yang aksesibel untuk kaum-kaum disabilitas. Sampai sekarang juga belum ada itu bis itu. Jadi karena kan katanya Jakarta menuju ramah disabilitas tuh, jadi kita nggak ada loh bis itu. Kecuali mungkin pinjam HS lebih pendek. Kan orang bisa naik kan, tapi bisa naikin kursi rodanya. Iya. Dia punya bus khusus kan, Yayasan Paraplegia tuh punya gitu. Ada. Kalau rame-rame itu kita nggak ada. Yayasan Paraplegia Ini kan. kursinya dilipat-lipat naikin juga nggak bisa kunci dia jatuh jalan. Kawan-kawan ini yang bisa. Jadi dia naik dulu kayak di kampungnya naik dulu biasa, lipat kursi taruh. Iya. Yang pendek itu mungkin bisa pinjemin HS Pak, 2 itu bisa. Iya yang kayak gitu ya. Pinjemnya HS lipat kursinya, waktu itu nggak taruh di belakang. Dia naik, tuntun naik biasa orang-orang yang ekonomi biasa juga mana bisa sih beli Alphard yang turun otomatis kayak Baijuri mana bisa. Kayak ini dia. Ada 2 HS kita kan. Hanya saja memang kenapa ada di bus karena sekaligus napak reformasi, jadi Pinjemnya HS itu 2. ada tutorial gitu. Pinjam Pak Maulana ngurus ya. Bilangin sama bagian biro KDH juga. Nggak biro KDH yang bikin. Itu kan mobilnya kami. Mobil Pak Gubernur yang saya kau lagi yang belusukan. Tapi kami butuh mereka semua ada di dalam bis Bapak, karena kan kalau dalam bis dari kunjungan mereka ke situs itu akan diceritakan rangkaian peristiwanya. Mau satu bus mau berapa orang? Satu bus kami ini sih 60 orang gitu. Jadi karena Mereka sudah punya bus kan, sekarang udah dapat bus. Enggak, maksudnya kalau mau bus pisah-pisah ya repot. Maksudnya yang penyandang disabilitas ini berapa orang gitu loh. Kalau bus mungkin naiknya agak tinggi. Makanya sebenarnya saya tawarkan HS. Nggak mesti yang jelas juga. HS itu seberapa orang Pak dalam mobil? Bisa 16 orang. Oh. Nah, maksud saya gitu loh, kan itu tadi kan cerita soal mesti orang yang disabilitas ini mau dibantu. Saya bilang kami nggak punya mobil yang sekelas Alphard atau yang sakingnya orang kaya turunnya langsung kursi roda naik diangkat, itu kita nggak punya gitu loh. Maksud saya kenapa nggak mau pakai sebagai orang yang ekonomi biasa? Saya juga sering ngurusin orang cacat. Kita memang akhirnya ya kan dia bisa kursi roda dilipat gitu loh, dituntun naik dulu. Nah maksudnya kalau tuntun naik bus kan terlalu tinggi. Awal kan HS. Itu juga sudah dibicarakan dengan teman-teman sih, karena memang sampai terakhir kami nggak tahu ada posisi sampai bicara itu seburuk-buruknya bisa disewa Komnas Perempuan adalah bisa seperti itu yang ekonomi Bapak bilang. Jadi saya nggak tahu, saya nggak pernah tahu ada sewa bus yang bisa untuk orang kursi roda pun bisa di otomatis naik, itu kecuali yang desain khusus. Odyssey ada, Honda Odyssey. Alphard ada yang desain seperti itu, Caravan ada, tapi itu betul-betul orang kaya yang cacat, yang punya kursi roda yang dia beli. Karena begitu naik ke atas pun dia bisa kunci. Karena kalau enggak, kalau saya losin dalam juga kuncinya gimana? Bis yang itu Pak, bis Transjakartanya Inggris itu dia ada turunan gitu. Memang belum beli ya Pak? Memang itu. Tapi ya. Kita kalau Transjakarta nggak bisa. Transjakarta udah dirancangnya udah salah. Lubang itu udah salah. Makanya kita lagi kasih yang bus wisata ini. Bus wisata yang lower deck ini bisa dipakai. Nah kita mau operasikan gratis. Dulu orang tua kita mau kasih gratisin Transjakarta pun nggak bisa. Kalau pakai bis itu malah mungkin nggak menjadi bis pariwisata itu?
Yang bus tingkat. Nggak bisa. Susah. Karena nggak bisa masuk ke terowongan untuk menuju. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu yang lebih susah. Itu cuma berapa yang kursi untuk orang yang penyandang itu. Ini kan ibarat mau bawa orang penyandang ini tur, yang mana ada bus yang spesial dirancang untuk. Ini negara apa gitu, nggak bunuh kamu udah untung, nggak saya gitu loh. Nggak usah mintanya, maksud saya gitu loh. Jadi orang tuh yang realistis gitu loh. Betul. Saya ngomong jujur ya, kadang-kadang saya bisa agak kesel gitu. Saya mulai marah atau enggak. Saya ngerti orang penyandang kekurangan ini harus diperhatikan. Harus, saya setuju. Tapi ketika sumber daya saya terbatas, saya harus semua saya pukul rata dulu. Itu saya bilang kan, kalau saya kaya sekali, ada keluarga cacat, saya beli spesial Alphard 1,5 miliar spesial buat dia, naik turun. Kalau saya nggak mampu, paksa gue gotong dia naik ke Kijang atau naik ke Bajai. Itu saya maksud itu loh. Tapi saya tidak akan pernah menterantarkan dia, nggak mau antar dia. Itu saya nggak betul. Itu sudah kamu diskusikan. Itu yang saya maksud gitu loh. Betul. Jadi kita nggak usah menuntut yang terlalu. Tapi mau saya ceritakan, ini banyak urusan Jakarta ini gitu loh. Nah, mungkin soal kendaraan bisa dikoordinasi. Ya maksud saya itu nggak apa-apa. Anda mau kendaraan apa? Saya tawarin high yang rendah. Anda mau satu. Kalau mau satu, makanya saya tanya berapa orang gitu loh. Gak apa-apa Bapak bis aja, tiga bis kalau memang Pemprov. Ya kan makanya saya tanya, kita punya bus Enjoy Jakarta. Bus yang biasa saja ya. Iya, karena dia campuran. Jadi saya tadi mau cerita sebetulnya. Kita juga tawarin, makanya Anda mau berapa bus berapa penumpang, kita siapa aja yang teman-teman yang disabilitas kursi roda kayaknya maksimal ada 10 orang. Makanya saya tawarin untuk yang seperti itu, saya tawarin high-S. Lalu Anda bilang mesti gabung satu mobil. Saya langsung nggak terima, kita tahu nggak? Anda minta 3 bus saja, itu sudah menunjukkan nggak bisa satu mobil gitu loh. Ya Anda harus ada 3 orang, Tuhan cerita lah di bus gitu loh. Sudah betul. Iya makanya waktu saya tawarkan untuk orang yang disabilitas ini high-S, Anda jangan bilang sama saya, kita mau gabung satu mobil. Saya jadi... Oh enggak. Nah tadinya ngomong seperti itu. Kadang-kadang saya rekam, maksud saya gitu loh. Saya jujur aja ya, waktu saya itu terlalu padat. Saya makan siang pun, saya bisa marah kalau orang yang ngeyel gitu loh. Anda butuh apa, saya baik-baik. Anda mau apa, saya turutin loh. Tapi kalau saya tawarin mobil, Anda bilang, mobil mau satu lagi. Saya udah mulai senewen tuh. Saya langsung senewen udah gitu. Karena mau mobil, silakan. Oke. Jadi kalau... Saya tawarin kan 2 high-S. Yang satu high-S 16 orang, yang pendek. 3 bus, saya kasih, 5, saya kasih. Tapi jangan alasan sama saya mau satu mobil, nggak bisa, saya nggak bisa satu mobil. Tadi kan mau begitu maksudnya Anda mau nggak? Iya. Poinnya kita senang kalau bisa dapat dukungan. Iya kan kita kasih kok, Anda mau apa gitu? Kasih aja, urus aja. Jadi nanti koordinasi. HIS itu, tadi Pak Marula yang urus kan. Apakah bus, apakah HIS gitu ya. Spiritnya adalah tadi itu apa? Di dalam bus itu atau di dalam mobil ada tutorial gitu. Jadi maksudkan di satu mobil itu dimaksudkan kan jelas nggak mungkin satu mobil. Anda saja mau nyewa 3 bus. Kalau 3 bus nggak mungkin ada satu mobil. Berarti jumlah penumpang. Ada 3. Ya kalau udah 3. Sebetulnya surat yang awal. Ya saya kan tawarkan kan Anda mengatakan kalau 3 bus, saya juga pikir. Anda kan bilang kasihan, pengen ada yang kursi khusus. Saya bilang kayaknya kita nggak punya deh. Lalu Anda mengatakan katanya mau ramah cacat, ramah disabilitas gitu ya. Ya saya mau, tapi sekarang kondisi kami nggak bisa. Buat bus orang sehat aja kita nggak cukup. Dapat sumbangan bus saya dikerjain di sini. Kamu kira di sini gampang kerjanya? Ini nggak gampang. Iya sih, memang itu problem. Ya maksud saya jangan bikin saya masalah lagi. Saya kepala saya jujur aja. Jadi prinsipnya DKI akan mensupport soal transportasi. Makanya saya bilang, Anda mau makan siang berapa? Saya tanya, saya beliin. Saya udah tawarin loh, Anda makan siang nggak? Saya beliin. Jadi, Anda mau apa gitu? Maksud saya gini loh ya. Kadang-kadang saya tadi boleh cerita sama staff saya teman. Kadang-kadang saya pikir kita ini juga nggak boleh terlalu manja gitu loh untuk banyak hal gitu loh.
Kami udah lakukan yang terbaik, tapi jangan terlalu manja juga. Tapi sebetulnya Pak Ahok yang ingin kita sampaikan lebih jauh Pak soal support hal-hal tadi, terima kasih. Intinya soal konsumsi, DKI bisa, soal kendaraan bisa. Makanya saya kadang-kadang ngerti itu lah, kayak ini segala macam. Saya nggak ngerti, kalau ngomong yang lebih sakit, saya itu turunan Cina loh. Yang ngalamin teror ini loh gitu loh, jadi kamu gak usah ragu gitu loh. Saya bukan hubungan juga, saya pasti support, pasti dukung kok untuk kemanusiaan gitu loh. Nah ini yang berarti saya pasti dukung. Cuma maksud saya jangan minta sesuatu yang orang bilang kasih kaki masih mau minta paha, kasih paha mau minta jantung, itu ngomong aja mau apa gitu. Saya agak tersinggung ketika Anda bilang mana disabilitas Anda, Anda mau ramah, mana bus Anda yang untuk ramah disabilitas gitu loh. Saya udah mulai mendidih betul kalimat Anda itu keluar gitu. Minta maaf karena saya langsung mendidih loh. Terus ketika Anda minta bus, saya siapkan 2 high-S. Maksudnya ada bus, ada high-S. Atau mana saya mau 1 mobil, kurang besar. Nah saya udah mendidih udah, terus saya udah langsung ngamuk udah gitu. Jadi Anda aja mau pisah mobil 3. Itu pakai mobil saya minta saya 1. Saya udah dari mana? Saya tanya berapa orang gitu loh. Berarti Pak Ahok untuk yang tanggal 18-nya potensial kita senang bisa ya. Ya bukan saya tanya ada mau apa gitu loh. Nah yang ketiga yang sebenarnya lebih substantif ini soal memastikan itu yang kemarin memorialisasi di Pondok Rangon dan Jarumei itu yang sebetulnya yang. Nah itu saya minta Dinas Pariwisata anggarkan kemarin. Nah ini gimana ya mengkomunikasinya, dia kan nggak terlalu butuh dana besar. Nah supaya ada yang berbekas lah tahun ini, terus yang itu yang kemarin sih. Jadi untuk Tugu Jaromei itu kan sebetulnya hanya satu tugu saja dan desainnya juga sudah ada. Berapa duit bikin tugu itu? Udah kita nggak? Nah, Anda aja nggak tahu. Tapi juga sekarang kami punya sistem budgeting kami ini agak rumit, nggak ada lagi gelondongan. Makanya sekarang kenapa kami jadi silpa? Kenapa SKPD pada berantakan sekarang? Karena mereka selama ini mengandalkan gelondongan. Sekarang kalau Anda nggak detail dulu, saya nggak mau kasih. Saya coret. Ini kalau Anda mau bikin sesuatu, Anda kasih tahu saya. Siapa yang kerjain, berapa nilainya. Tapi sebetulnya yang di Pondok Rangon ini besok itu untuk peletakan batu pertama dulu. Ya letak batu pertama juga saya nggak mau kalau nggak diterusin. Saya jadi batu nisan. Malu-maluin. Kita besok bisa langsung. Jadi kalau mau benar-benar itu harus langsung dikerjain sampai selesai dong, baru letak batu pertama dong. Kalau nggak ngapain kita kerjain? Udah letak batu pertama saya bingung. Kayak kemarin Trisakti itu gitu loh, yang halte semua. Oh begini semangat nih. Baru kemarin letak batu pertama ya Bang. Kemarin bukan letak batu pertama. Kemarin saya cuma pegang pot aja. Makanya itu udah setahun. Jadi waktu itu anak Trisakti datang. Minta saya semua halte mau dibikin 12 Mei segala macam. Oke. Apa lagi? Ini taman saya mau bikin. Kami ada anak landscape. Kita mau bikinnya harus dikasih izin. Oke. Saya tanggung jawab, saya bilang. Setahun saya nggak bisa ngurusin Anda. Anda kan punya kepentingan. Saya ini tiap menit, tiap detik, tiap urusan banyak. Jakarta aja udah berantem sama semua pihak. Tiba-tiba kontak saya lagi. Bisa nggak resmin pembuatan taman pertama? Aku nggak mau begitu langsung. Jujur aja. Kamu mau pergi? Gila. Kalau kamu nggak mampu bilang sama saya kemarin gitu. Anda keluarin desain, katakan anak-anak landscape punya hati, Trisakti, kamu juga alumni Trisakti. Oke, semua oke. Saya datang, cek semua. Mana hari ini hasilnya? Cuma bikin bunga doang 1 pot. Itu yang saya maksud gitu loh. Anda jangan mencap saya tidak punya nurani, tidak peduli. Anda kan yang ngajak saya untuk peduli gitu loh. Karena Anda yang menggembal-gembalkan Anda peduli. Lalu saya yang tidak peduli, Anda buat saya jadi peduli. Oke, anggap saya tidak peduli, nggak apa-apa. Lalu Anda nggak lakukan apa-apa. Saya jadi bingung gitu. Nah, dulunya seperti yang dikomunikasikan di awal, idenya karena kita bersama dengan Pemprov DKI untuk hal-hal yang soal merawat. Nggak, ini benar. Ini benar. Kita ingin pemerintah DKI yang mensupport itu, gitu. Makanya juga yuk jangan. Kalau Pondok Rangon secara otomatis seluruh tim pasti ada yang dikerjain. Karena itu kan memang
punyanya pemakaman DKI, otomatis. Cuma kan sekarang yang dimasakan membuat prasasti ini sekarang sudah ada juga kan? Iya, hal ini sebetulnya sih tertahan cukup lama, suratnya kami masukkan bulan April, awal April. Jadi semua diskusi tadi, kenapa tadi saya bilang soal yang sebetulnya ada suratnya dan ada detail tentang peran yang kami harapkan dari Pemprov. Tahun lalu udah ada ngomong yang detail itu. Betul, dan juga yang detail untuk acara tanggal 18-nya bahkan gitu. Jadi karena begitu lamanya Bapak, kami sampai buat akhirnya di penghujung minggu lalu semuanya adalah plan B jadinya. Kan saya udah minta langsung ketemu Bu Silvi ya? Debut Bapak. Butpar kan? Iya, Pak. Sudah Bapak. Itu juga pertemuannya setelah itu kami tulis surat lagi untuk menindaklanjutinya karena kebutuhan spesifik yang tentang 18 Mei waktu itu ada bahkan permohonan agar mempercepat tim verifikasi sejarah untuk Dikpar bisa Butparnya bisa jalan terkait dengan misalnya bapaknya makam Subengkong, situs-situs sejarah macam-macam itu. Mereka butuh SK misalnya. Jadi ada hal-hal yang sangat spesifik kami sampaikan lewat surat itu. Saya lapor. Waktu terima ini kita langsung eksekusi. Jadi kita minta supaya Dinas Pertamanan Pemakaman langsung bisa menyelesaikan soal pemakaman mulai dari pemotongan rumput sampai ada makam-makam yang retak. Kecuali Jarum Mei. Jarum Mei itu kita minta ke Dinas Pariwisata langsung. Dia kan punya tim, Pak. Jadi prasasti-prasasti begitu mungkin biasanya dibahas dulu. Mereka katakan dibahas dulu. Bahas sesegera mungkin, laporkan kepada gubernur. Jadi kita minta supaya tim itu bekerja habis rapat itu. Dan kita lapor kepada gubernur. Kemudian terkait dengan acara 18 Mei juga prinsipnya saya kira kita sudah sependapat. Ada beberapa yang diminta, saya kira itu sih nggak terlalu masalah, nggak terlalu signifikan. Saya kira asal ada komunikasi. Maka saya pikir sebenarnya jalan semua, nggak ada masalah. Minta ini aja satu PIC siapa? Iya, minta handphone. Jalan. Jadi kalau untuk terkait dengan prasasti, satu lagi adalah perda bahwa di TPU Pondok Rangon tidak boleh ada berdiri bangunan dan sebagainya itu. Nah waktu itu kami meminta agar ada tim kajian di dalam. Ini saya baru dengar waktu pertemuan kita tahun lalu belum cerita soal perda itu. Jadi kita tahu juga belum. Ini jadi kan ada beberapa pertemuan Pak Ahok ingat yang waktu kita Desember Bapak tanya sama saya, terus kan kami ada beberapa pertemuan. Terakhir habis pertemuan dengan Bapak saya ketemu dengan Sudin Pak Rohim ya di pariwisata, terus ada beberapa. Jadi setiap kali ada pertemuan kami tulis surat Bapak kembali ke sini supaya ada pelaporan bersama lah gitu. Nah memang kemudian ada hal yang cukup panjang. Gitu. Suratnya ke gubernur. Iya waktu itu tapi kami. Nggak ada CC ke saya kan? Enggak ya waktu itu karena ininya. Maka ini persoalan. Kalau Anda terus gubernur nggak ada CC ke saya, gubernur nggak disposisi ke saya nggak pernah tahu. Makanya tadi itu banyak orang itu. Jadi kalau CC ke saya mungkin seperti tadi saya baca tahu. Kalau ada yang CC ke saya, email ke saya di CC juga Pak. Ada. Yang laporan pertemuan dengan Butpar ada. Jadi kalau cerita yang Desember ketemu itu saya nggak ada. Saya cuma pernah dapat sekali saya pertemuan itu surat yang CC itu. Itu saya ingat. Karena ada dari Butpar pertemuan itu ada laporan ke saya. Itu ada. Yang lain saya nggak tahu. Nah, kalau dia mau ini seperti ini, ketemunya teknis saja, ketemu rapat apa yang diminta, apa yang diharapkan, ini tertulis. Betul. Dia tertulis apa porsinya DKI, nanti langsung. Itu juga sudah ada Bapak suratnya mana? Tembusannya. Kami akhirnya bawa surat yang waktu itu saya SMS ke Bapak karena surat itu juga sudah diserahkan cukup lama. Nah, sekarang ini sebetulnya terakhir kami ketemu dengan Sudinnya, menurut beliau yang penting hal-hal yang bisa dikerjakan langsung dan terakhir tentang posisi bahkan tentang prasasti karena khawatir bahwa nanti ada masalah budget dan sebagainya kami sudah sampai sempat pikir apakah artinya nanti kalau memang menyulitkan Pemda kami akan bikin fundraising sendiri gitu bahkan gitu ya jadi yang kami butuhkan adalah sinyal positif ini bukan yang dikhawatirkan kan sebetulnya adalah ini menguak luka lama dan sebagainya itu kami kan udah ini loh baik kadang-kadang kita basi lagi apa nggak cukup tahun depan saya pernyataan gitu keras di depan Balai Agung betul apa itu bukan sinyal positif justru saya berpikir itu semua dari alam gitu loh betul jadi kalau dia sekarang balik lagi tidak sinyal positif nggak sinyal positif saya bilang Anda sekarang desain
Desain kerjain, salah surat. Itu saya maksud. Saya kata butuh berapa duit? Kalau aku kumpul gue biayain deh. Kasirnya gitu loh, saya gitu loh. Jadi kalau tanya sama komitmen Pemprov lah, saya tanya kan, mau ngapain lagi sih nih masalah ini? Hasilnya kayaknya kemarin udah deh tahun lalu deh. Saya tanya sama staff saya nih, waktu masukin surat gitu ya, audiensi. Itu tadi, jawabnya gitu. Yang minta komitmen lagi dari Pemprov DKI untuk mendukung ini. Saya nggak tahu lagi mau komitmen apa. Tahun depan aja nggak jelas ngomongnya pidato saya masih ingat tuh semua. Iya, kelihatan. Jadi kok diulang-ulang aja itu. Iya, karena menurut kita sudah tidak menyoal soal komitmen, itu sudah selesai. Ini lebih ke soal ke konkret supaya yang boleh, iya. Jadi problemnya di Jakarta Timur ini mereka perlu sesuatu yang lebih tertulis ya. Makanya saya bilang, bikin surat, Anda mau minta apa? Bukan cuma cerita, langsung minta ke gubernur atau saya. Anda langsung ke saya, mau minta apa? Nah kita disposisikan kerjain. Berarti cepat kok. Iya. Karena ngomongnya mau minta apa, selama kita bisa bantu kita kasih. Saya kira nggak ada masalah Pak kayak gitu. Ini teknis aja kok. Jadi tinggal teknis ya. Tapi kalau tidak mempunyai komitmen kami lain lagi gitu loh. Dan kita memang pertemuan ini tidak untuk kesana lagi. Pertemuan ini lebih untuk mengkomunikasikan saja. Ini kalau cuma teknis tinggal ngomong udah ketemu. Saya bilang tadi Deputi Budpar itu beliau kan urus. Biasanya tuh biar dia yang urusin. Kalau untuk event-event, acara-acara biar dia yang urus. Saya jujur aja, saya orangnya nggak itu suka bikin acara-acara gitu. Saya pun ulang tahun nggak pernah rayakan. Tahun baru pun saya nggak pernah rayakan, saya tidur tahun baru. Jujur aja. Saya nggak gitu. Saya bukan orang yang suka seremonial itu, saya nggak suka. Jujur aja. Karena tuh suruh saya komitmen, suruh berantem, aku juga berantem kok. Itu jelas kalau saya gitu. Maksud saya, kita urusan banyak, kita tuh mesti ngerti cari PIC-nya. Sekarang udah ada sistem deputi. Ya udah tuh mau minta apa? Kalau dia kesulitan bisa panggil saya, kita bisa rapat kok panggil SKPD. Oke, sekarang jadi PIC kita follow up-nya ke Pak Masrullah saja ya. Pak Masrullah, jadi yang konkret yang kita butuhkan satu sebetulnya surat Sudin Jakarta Timur dan sebetulnya karena pemakaman kan di beberapa tempat, tapi Pondok lah kita maksudnya ya, supaya mereka kalau mengeksekusi itu merasa ada cantolannya bahwa memang ini inisiatif dari ada dukungan formalnya dari pihak DKI. Itu yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua sebetulnya kalau untuk bangunan tubuh itu kan karena tadi seperti Bapak sampaikan karena kami akan mendetailkan dan kita sampaikan itu mungkin realisasi sambil jalan, tapi sebetulnya biar korban merasa senang bahwa sudah inisiatif yang waktu itu didengar, komitmen didengar tahun lalu itu sudah ada langkah konkret yang bisa dirasakan tahun ini. Itu mesti ditanya. Waktu tahun lalu saya minta masukan kepada kami untuk bikin tubuh, kita mau masukkan ke anggaran. Berarti kenapa dia nggak disusun di pariwisata? Berarti kalian nggak bisa masukin. Kenapa saya duga seperti itu? Nggak saya duga ya. Kalau ada hari ini bisa kasih saya data dong. Karena kalau bagi kami ini begitu Anda bilang mau kami yang bangunkan segala macam, Anda harus kasih kami gitu. Sehingga kami bisa anggarkan itu mesti dari tahun lalu. Bukan tiba-tiba hari ini mau peringatin lagi, Anda datang bilang mau bangun lagi. Nggak bisa Pak, ini pemerintah. Ini pemerintah. Kita pemerintah ini mau susun anggaran bertahun depan itu mulai susunnya di Juli Agustus. Nah waktu kita ketemu waktu itu kan saya ngomong kan, kita akan dukung, Pemprov akan bangunkan, kita dukung gitu loh. Nah tolong laporkan ke Dinas Pariwisata. Saya pun nggak pernah terima surat. Jangan harap saya kejar-kejar Anda gitu. Saya urusan terlalu banyak. Saya udah main kayak time zone teman. Saya nggak pernah kejar musuh. Mana tikus keluar gue pukul, mana itu keluar gue pukul, itu aja kerja saya. Saya nggak pernah pikirin mau ngejar pukul yang lain. Mana muncul gue pukul, mana muncul gue pukul, kayak main time zone aja udah. Jadi itu yang kita nggak punya. Ya sekarang saya ngerti, kalau ngomong saya ngerti kenapa Dinas Pariwisata nggak anggarkan. Ya kan kalau dia nggak bisa ya dinas di pertamanan dong anggarkan di kebun di pemakaman itu. Yang udah terus masukkan gitu loh. Kayak minta tidak anggarkan atau apa. Nah kan sekarang udah mau lebih cepat lagi nih. Karena sekarang bilangnya mau letakkan batu pertama. Oke, saya nggak suka kalau letakkan batu pertama nggak diterusin. Nah kalau mau terusin kasih dulu dong hitungan dong.
Ada pepatah kuno bilang, sebelum bangun rumah, kau hitung budget. Sebelum pergi berperang, hitung dulu jumlah tentara. Kan gitu kan? Ya sekarang Anda mau bangun berapa kubu ini gitu. Kalau kita ratusan juta kan, saya nggak sanggup gitu loh. Jadi itu siapa yang kerja? Sebetulnya untuk korban kan lebih juga simbolik ya. Gitu. Jadi sebenarnya dari segi pendanaan juga dia. Makanya kita mau tahu Anda berapa. Oke, besok untuk yang pendanaan itu besok kita bisa sampai karena kita juga untuk tubuh itu kan kalau desain awalnya dari kaleng tuh. Kenapa akhirnya kita belum bisa memberi angka itu karena kita ingin yang juga kuat. Mungkin dari apa lebih stable, nah besi entah apa. Nah sebenarnya teman-teman sedang memproses itu dan juga makanya itu yang saya bilang, Mbak, ini kan bukan salah kami yang tidak komitmen. Anda sendiri yang semangat setahun setelah pertemuan di Balai Agung. Saya sengaja undang Anda di Balai Agung loh. Saya kira dalam sejarah kita buka loh Balai Agung ini untuk terima semua. Kita tunggu, berarti bukan salah saya dong. Baik, tiba-tiba seolah kita belum bangun ini, saya juga bingung nih. Nah, saya tantang balik nih hari ini. Langsung saya tantang, oke, mulai dengan batu pertama tanggal 18 hari Minggu nih. Ini Minggu ini loh. Oke, saya mulai dengan batu pertama, lanjutnya gimana? Nggak bisa jawab juga, belum selesai hitung. Nggak gini, soal anggaran nggak gitu ya. Jadi nggak gitu Pak Hon. Jadi karena memang ada beberapa kali pertemuan, kami memang tidak mempunyai rincian anggaran itu karena kita ada beberapa diskusi tadi yang saya sebutkan, termasuk kalau dinas kami nggak bisa anggarkan. Kalau Anda nggak ada angka nggak bisa anggarkan. Makanya berarti sekarang saya ngerti kenapa sampai 1 tahun kita bicara prasasti ini, tubuh ini, memang dari kalian yang belum menyodorkan. Nah, saya cari solusi. Kalau tunggu APBD itu lama. Ini udah tengah jalan ini. Anda udah mulai ke batu pertama, saya tawarkan, kasih saya angka dong. Anda bilang mau fundraising. Kalau masih mampu saya bayar. Besok pagi kita kirim. Itu jelas gitu loh. Besok pagi Langsung saya keluar dari ruangan itu udah beda topik. Itu masalahnya. Pak Ahok, mohon maaf, kan tahun lalu setelah kita ketemu di Balai Agung, kita sudah tindak lanjuti dengan berkirim surat ke Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan Pariwisata. Keduanya ada pertemuan. Nah, yang pariwisata kita masih ada persoalan tentang lahan, sehingga itu terhenti Pak. Sehingga harapan kita lahannya punya siapa? Lahannya kalau Pemda Dinas Pertamanannya, bukan Dinas Pariwisata menyatakan itu milik PT KAI, sementara masyarakat masyarakat Klender menyatakan itu milik Pemda. Sementara pada saat kita ketemu di sini kan Ibu Silvi, Pak Silvi bukan, Bu Wakil Pariwisata dulu, Bu Tini, ya menyampaikan itu milik Pemda, sehingga itu terhenti dan dijanjikan kita akan ketemu lagi. Harapannya setelah kita ketemu lagi lahan sudah jelas statusnya, kita beranjak pada pembicaraan soal tubuhnya itu sendiri, sehingga kita sama-sama Pak membahasnya, bukan kemudian Komnas Perempuan yang merancang kemudian mengajukan, tapi kita diskusi sama-sama supaya ini menjadi milik bersama. Itu yang kita maksudkan sebenarnya. Sementara yang dengan Dinas Pemakaman kan akhirnya jalan yang kemarin itu. Ada 2 hal yang pada akhirnya terhenti pada saat status tanah itu belum itu untuk yang Klender. Tapi untuk yang Pondok Rangon, kan ini kan beberapa titik tuh Pak komitmennya Pondok Rangon, Dukumai Klender, terus sama Makam Sudekong. Gitu. Nah Makam Sudekong mungkin oke lah ini next. Makam Sudekong sih udah ada yayasannya. Iya, itu bebasin lahan. Dia mau lebih luas. Dia cuma butuh kekuatan hukum saja dari pemerintah. Itu masuk dalam situs. Enggak, yayasannya udah kuat dia. Tinggal situs. Dia cuma minta kalau boleh tambah beli tanah lagi. Orang mau jual nggak? Kalau orang mau jual kita beli. Di tengah-tengah itu kita mau bikin taman interaktif. Asal mau jual kami beli. Kita bikin taman. Nah jadi kalau untuk yang Klender ini berarti memang persoalan tanah memang dia harus selesai. Konkretnya seperti apa ya untuk? Nah kalau tanah ini harus sedikit runyam ini. Iya. Kalau kita keluarkan dana APBD di tanah yang nggak jelas nggak bisa. Betul. Ini ditangkap. Iya. Betul. Nah cara paling gampang itu tadi, kalau tanah nggak jelas, Anda kumpulkan uang, kita kumpulkan, kita bangun. Nggak usah pakai APBD.
ininya ya, Itu simbolnya. cara Ya. paling, Iya. itu cara paling cowboy. Paling preman. Nanti satu PP datang. Nggak mungkin. Nah ya Mbak ya. Itu cara paling cowboy. Oke. Jadi yang soal menurut saya Itu cara paling cowboy itu. mungkin Uang. nggak, karena Udah pemimpin bangun-bangun, kan baru urus SK-nya sebagai prasasti, sebagai tugu Iya. monumennya DKI. Boleh. Karena Emangnya sekarang kubur-kubur yang lama tuh ada SK pembangunan? Nggak ada kan? Situs-situs juga nggak ada SK kok dulu kok. Nggak ada IMB juga kok mereka. Tapi kalau terkait dengan KAI, kalau kita ketemu dengan KAI juga saya kira mereka bisa juga dikomunikasikan ya. ya, itu Pak Kan sebenarnya KAI yang sekarang harus ini kita welcome lihat. sekali, nanti kita diskusi saya kira yang di kota tua kan malah kita difasilitasi. Karena itu kan saling terkait Pak. Yang klender itu kan soal persoalan tugu dan statusnya. Kalau status tanahnya belum jelas, kita belum bisa bahas ke masalah lainnya soal tubuhnya. Nah itu yang terkait dengan apa yang akan kita taruh nanti. Tapi nggak ada yang ngakuin tanah itu kecuali dua, klaim DKI atau klaimnya KAI. Nggak ada pihak ketiga lagi. Ini kan dari cerita Pemda dan masyarakat Pak. Kita sendiri Dari- nggak punya. dari- Kalau kita KAI-nya dua, nggak itu udah punya pemerintah Pak. Kita tidak. Itu tanah berapa luas? Tanah berapa luas? Kecil kok Pak, dia cuma 2x3 karena dia dekat. Apalagi gitu. Di bantaran kali. Ya nanti kan kita nggak mau bikin halaman atau teman kayak Sobengkong nggak perlu kan? Nggak perlu. Ya kalau untuk yang tiga mah bikin aja, pusing amat. Kalau itu jangan pakai APBD, Tapi pusing. bukan APBD akhirnya betul. Kalau APBD Pak, pusing. waktu itu kan disepakati menjadi situs yang terkait nanti dengan makam apa ya namanya? Jayakarta. Jayakarta, Mak. Saya suka terbalik-balik. Nggak Supaya apa-apa Bu, nanti, maksud saya sekarang ini ada dulu barang, nanti suruh Iya. statusnya semua baru diurus. Semua kubur-kubur tua juga nggak ada urus kok, udah ketemu baru dibikinin kok. Bahkan di Jakarta semua. Jadi pertama jangan dikaitkan dulu. Di Jakarta kalau minta izin rumit. Yang pertama jangan dikaitkan dulu dengan situs dan lain sebagainya. Nggak ada, makanya. Tapi memang semangatnya kita Enggak, maksud saya gampang. Sekarang kumpulin berapa duit dulu, bisa kumpul berapa. Saya udah bersedia ikut urunan, baik kalau ya kan? Ya cari tukangnya, desainnya cari yang bagus, jangan yang kaling karatan. Iya. Yang bagus lah. Stylist-nya dicolong orang nggak? Itu juga persoalan loh. Ini kayak gini. Iya, mungkin dicolong orang nggak stylistnya? Bentuknya udah rapid udah ya. Iya, mungkin kalau stylist dicolong orang apa enggak? Siapa yang tungguin? sebetulnya Pak Itu juga masalah loh. saya mau tambahin soal lokasi prasasti Pak. Ini sebetulnya permintaan komunitas korban juga. Maka mereka sebetulnya merelakan juga kalau misalnya itu tidak di lokasi yang sekarang. Artinya mereka menginginkan ada lokasi permanen, sekalipun tidak di lokasi dekat kampungnya, ada pindah lokasi, tetapi lokasinya itu permanen dan bisa diakses oleh banyak orang karena yang dipikirkan ini akan jadi milik publik. Kalau di taman makam di pemakaman, terus Kemarin kita omongkan juga, kita yang omongkan juga di- ya. iya, Kemarin dia ngomongin ini. Kemarin sempat. ya kan saya bilang kalau di pemakaman ada yang jaga, ada yang bersihin. Jadiin satu di Pondok Rangon. Iya, tapi kan lo nggak mau waktu dulu maunya. Iya, iya mungkin ini kan Korban diskusikan awalnya maunya dengan begitu ya. komunitas korban. Tapi kan sekarang pertanyaan saya, kalau itu stainless, dipotong orang nggak? Kalau kamu nggak tahu dalam satu komplek. Pak, itu juga sudah kita bahas bagaimana ya membuat masyarakat semuanya ini merasa memiliki bahwa ini bagian dari sejarah. Itu potong satu Nah, itu generasi. dia Pak. Iya. Itu bagian masyarakat pendidikan kita tuh jangka panjang. dikasih rumah susun aja jual kok. Itu dia. Salah satu masalah. Dikasih TV dia jual kok. Iya. Kita nggak pernah pendekatan hukuman. Iya. Nggak bisa lah ketemu, lebih garanti ya. Satu bus dibakar, Metro Mini nabrak orang mati. Kita tegakkan kir, nggak bisa toleransi. Dia mau mobil saya ada 34 ton, mana bisa kir lagi, mana bisa ada rem katanya. Ini kok ada rem, nggak mau jalan dong. Nggak mau terima nih, ini bakar bus Jakarta satu lewat. Busnya jelek, suruh ganti bus, kasih kredit cuma nggak mau. Pinjam bank, kalau nggak mau pinjemin berarti kamu nggak layak. Kirim ke Transjakarta gratis penumpang Anda. Kita operasikan bus pengumpan dari orang kaya kan bukan pasarnya dia, hanya motong jalurnya dia. Itu mungkin kayak angkot. Suruh penjarain, nggak ada urusan. Nah penjarain kejam, melanggar HAM. Ini kan orang miskin, orang susah tuh mau bunuh orang tuh nggak melanggar HAM kan? Gila nih cara berpikir kita itu udah. Pada 20 itu nggak melanggar HAM saya.
Dia minta 3 juta dudukin tanah saya tanpa saya tuduh penyerobotan polisi. Sudah baik hati saya. Kasihan dia rusun lengkap. Nggak usah urus kami 3 juta per meter sini. Saya nggak mau kasih, melanggar HAM. Pindahin mereka tinggal enak-enak sini berapa tahun. Kalau saya kamu bisa membaik dong. Anda kan memang nggak punya rumah, punya orang gitu loh. Cuma karena dudukin sini. Jual beli, salah jual beli Anda. Nah itu yang ini persoalan kita di situ. Ya barangkali Pak, sebenarnya kita tidak ini ya di dalam pertemuan hari ini itu untuk memastikan saja realisasi dari komitmen yang sudah kita lakukan dengan berbagai banyak pertemuan yang tentunya memang kita membutuhkan nih Pak satu tim gitu ya. Sepertinya sudah pernah diusulkan, tim itu juga membutuhkan SK dan sampai hari ini juga belum ada jawaban. Karena mungkin kesalahan administrasinya adalah kepada gubernur, kemudian tidak di CC ke Wagub, ke Pak Ahok, jadi akhirnya informasi itu nggak nyampe. Nah barangkali apakah bisa kita lakukan itu tim gitu ya Pak, supaya jelas nih kita koordinasinya ke depan. Itu saja sebenarnya. Tinggalnya begitu. Kalau dia mau di tempat itu nggak jadi persoalan juga. Saya lebih setuju ditaruh di taman biasa, orang juga nggak terima. Itu plan B yang ditaruh kita di omongin. pemakaman. Plan B yang kita omongin kemarin, saya sudah sarankan begitu. Kalau mau ngotot di kereta ya bikin aja situ, dengan yang rawat juga. Nggak lucu juga. Sebenarnya kalau kita mau bikin apapun, itu harus ada tamannya, ada plasanya. Itu Pak, sebenarnya ini kita Itu yang saya omongin seperti itu ya. Kalau seperti itu ya jangan seperti di Klender itu. Kalau mau sekarang tanya di Klender yang rumah-rumah padat penduduk itu jual deh. Siapa yang rela pakai harga pasar? Kita beli pakai dinas taman. Kita bikin taman, kita namakan taman. Kalau rumah mau jual kan harga pasar. Keluarganya pindah tempat lain, kita beli. Ajuin ke kami, kita beli. Kalau mau bikin gitu, 1000 meter, 2000 meter, di situ langsung taman, nama taman pun taman reformasi atau apalah, Mei 98 lah apa, terserah. Nama tamannya pun itu, kalau penduduk sana setuju, jadi orang bisa main ke situ. Kau kan nggak bisa, kalau cuma 2 kali 3 dan dirikan 1, nggak usah deh. Ngamanin barangnya susah. Saya tambahin dikit bisa Pak. Jadi sebenarnya kalau dari jalan ke dalam itu prasastinya kan di dekat kali, di pinggir. Tapi sebenarnya di sini ada tembok belakang itu kosong. Nah, cuma kita tidak tahu memang itu lahan milik siapa ya. Jadi kita tahu, suruh dia jual. Dan ada satu makam itu sebenarnya ada hubungan dengan Pangeran Jayakarta juga dari warga-warga setempat. Jadi di belakang tembok ini dekat jalan gitu. Jadi kalau dibuka mungkin itu ada lahan besar, ada pohon, terus ada sejarah makam dekat dengan Pangeran Jayakarta. Cari tahu aja. Itu tanah siapa? Kalau dia mau jual. Kalau mau seperti itu, kalau nggak percuma. Iya. Nah, yang tanggung. Jadi kan Ahok biar proses koordinasinya lebih konkret, lebih lancar gitu. Kalau di DKI saya dengan kita pintu masuknya sekarang melalui Pak. Supaya jelas. Saja ya. Saya kira di deputi buat para kita ketemu di ruang saya. Nah, jadi baru panggil dinasnya terkait mau apa. Hari ini ketemu saya, ya di sini. Itu tertawarin. Kita ketemu yang lain. Itu tertawarin kok. Anda mau beli tanah, mau apa? Ya Pak, waktu itu mohon maaf ya Pak, yang Bapak tugaskan kan ikut ini. Kita juga sudah koordinasi dengan ikut ini, tapi mentok di situ. Sehingga tidak ada. Iya karena soal lahan. Nah ya. harusnya kalau mentok mesti lapor balik ke saya, bukan lapor ke gubernur. Nah itu dia administrasi. Dan kalau surat ke gubernur nggak pernah ke meja saya. Oke. Jadi next time berarti CC ya. Ini maksudnya kalau udah ngomong sama saya, ya saya matangin udah gitu. Oke. Nah itu kita terinformasikan, karena kita berharap kan ini satu pemerintahan gitu loh Pak. Oke. Iya. Gubernur gitu banyak surat dia mana tahu dia disposisi bisa disposisi ke orang berbeda. Makanya saya lebih suka satu orang yang tugaskan, dia yang urus teknis. Oke, berarti kalau mau dibungkus artinya tanggal 18 Pak Ahok bisa. 18 ya. Saya sih jujur aja minggu saya malas sekali kawinan gitu banyak. Iya. Kebayang sih.
Saya suka bilang sama orang tuh nggak, teman-teman saya suka, kalau kalian dukung saya, sebaik mungkin jangan undang saya makan deh, jangan undang saya acara deh. Saya 4:30 udah bangun tiap hari, sampai malam baru pulang. Perlu istirahat. Waduh, benar-benar kita kerja kayak orang gila. Sabtu Minggu pun, ini Sabtu Minggu saya udah tolak-tolak pun tetap ada acara punya. Ini liburan juga acara, tanggal 15 liburan. Nah saya bilang, Pak boleh nggak kita main ke pulau apa segala macam. Saya nggak bisa, saya pagi-pagi ganti gubernur jadi inspektur upacara main wahud Kalimantan. Iya, memang. Pada akhirnya nggak bisa jadi. Dan siangnya perayaan Waisak, wakil gubernur. Keagamaan Waisak buat orang Buddha penting. Iya. Ya kami paham itu. Cuman kadang-kadang saya juga bilang, saya malas. Kalau bisa, kalau nggak penting banget, karena sekarang letak batu pertama nggak jelas. Ngapain saya pergi? Ngomong jujur aja. Ini jelas. Oh ini jelas, cuma kalau hitungannya saya pastikan besok pagi Bapak terima. Belum jelas, tapi kita belum tahu tanahnya. Ini kan situasi saya bertanya. Bukan Bapak, ini TPU Pondok Rangon. Ini yang Pondok Rangon. Ini TPU Pondok Rangon ya Pak? Nggak ada ini. Di Pondok Rangon itu kan desainnya kan waktu itu ada kayak sederhana aja, ada pelang marka penunjuk bahwa ini orang tahu bahwa ini dulu adalah makam para korban ini. Satu itu sederhana saja, satu itu. Yang kedua ada Tugu Mei, dan yang ketiga ada prasasti, entah prasasti entah apa yang untuk supaya tidak berulang, persis seperti yang Bapak sampaikan dulu kan komitmennya itu sudah terjadi. Nah ini memorialisasi, jadi ini mengkonkretkan komitmen itu ke dalam yang konkret supaya korban merasa oh yang disampaikan Pak Ahok tahun yang lalu itu jejaknya jelas toh gitu. Sebenarnya korban itu aja gitu kan. Nah ini tinggal kecil sebetulnya. Nah sebetulnya bisa aja sih Pak Komnas Perempuan mengkonkretkan bikin prasasinya, tapi kan bukan itu. Orang ini idenya adalah namanya memorialisasi itu melekat dalam memori kita semua gitu. Jadi nanti kalau Pak Ahok jadi presiden kah atau apa, misalnya di sini masih banyak orang yang turut merawat, idenya kan kayak gitu. Makanya memang spirit untuk diskusi lagi. Jadi saya paham maksud Pak Ahok orangnya yang cepat gitu ya, tapi di sisi lain kita juga ingin bahwa ini memang komitmen bersama gitu. Nah, ini memang susah sih. Kayak gitu. Jadi memang ini sepakat. Karena Pak kalau nggak begitu kan akan berulang lagi. Jadi spiritnya kan memang supaya itu dicegah lewat memori bangsa. Memang ini bukan sekedar membuat benda kan, merubah memori. Itu salah satu faktor. Itu. Jadi ya, Minggu jam 11 siang. Tapi soal kendaraan dan macam-macam. Kendaraan semua ini. Sekarang habis ini kita pasang. Oke. Ya. Jangan sakit dong, jaga kesehatan. Terima kasih. Paham ini ada beberapa. Untuk peluncuran buku ada kita ikutan yang meninggal. Oh iya. Bapak bilang daripada dari Yesus mendingan Judas Iskariot. Ini yang seperti ini juga ini ada undangan.